Kali ini kita akan membongkar sebuah sistem, ya, sistem yang luar biasa kuat. Sebuah jaringan yang mungkin nggak kelihatan, tapi jadi tulang punggung ekonomi global kita. Ini adalah kisah tentang bagaimana semuanya bisa saling terhubung. Coba deh pikirin, ponsel di saku Anda atau kopi yang baru aja Anda minum tadi pagi, pernah nggak kepikiran gimana ceritanya barang-barang itu bisa sampai ke tangan Anda padahal asalnya dari tempat yang jauh banget? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari apa yang akan kita bedah. Oke, sebelum kita ngomongin sistem canggih yang ada sekarang, yuk kita mundur sedikit, kita lihat dulu gimana kacaunya dunia transportasi di masa lalu. Coba bayangin ya, dulu itu setiap jenis transportasi, mau itu truk, kereta, kapal, jalan sendiri-sendiri. Mereka itu nggak kerja sama, malah saingan. Bener-bener kayak silo-silo terpisah yang nggak mau nyambung satu sama lain. Nah, lihat deh gambar ini. Yang sebelah kiri itu, berantakan banget kan? Setiap jalur cuma mikirin rutenya sendiri, nggak peduli sama yang lain. Ini sih bukan sistem, ini beneran ya kekacauan terorganisir, di mana semua orang jalan sendiri-sendiri. Dan ini nih masalahnya, akibatnya parah. Setiap kali barang pindah moda, misalnya dari kapal ke kereta, semua isinya harus dibongkar satu-satu, manual. Kebayangkan lamanya. Makan waktu, makan biaya, bikin semuanya jadi super lambat dan mahal banget. Tapi dari kekacauan ini muncul satu ide. Ide yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata revolusioner. Sebuah ide yang mengubah semuanya. Dan inilah dia pahlawan kita. Kontainer. Konsepnya simple banget. Bikin satu kotak besi dengan ukuran yang sama persis, yang bisa diangkut truk, bisa naik kereta, bisa ditumpuk di kapal. Jadi kita nggak lagi mindahin barangnya satu-satu, kita cuma mindahin kotaknya. Genius. Kutipan ini pas banget. Kuncinya itu bukan cuma di kotaknya, tapi di bentuk dan fungsinya yang standar. Tiba-tiba, semua alat dari derek sampai kapal dirancang buat ngurusin satu jenis kotak yang sama. Disitulah keajaibannya. Oke, jadi sekarang kita punya kotaknya, si kontainer. Terus gimana? Gimana caranya kotak ini bisa membangun sebuah jaringan global yang nyambungin semuanya? Nah, ini dia konsep utamanya. Transportasi intermoda. Artinya, barang di dalam kontainer itu nggak pernah diotak-atik sama sekali selama perjalanan. Disegel di awal, dibuka pas di tujuan akhir. Simple, aman, dan efisien. Sekarang, biar lebih jelas, coba lihat diagram ini. Di atas itu ada intermodalisme. Di sini, si pengirim barang bikin kontrak pisah-pisah. Satu sama truk, satu sama kereta, satu lagi sama kapal. Beda sama yang di bawah, multimodalisme, yang cuma pakai satu kontrak buat semuanya. Jadi intinya gini, kalau intermoda, Anda lebih fleksibel, bisa pilih-pilih partner buat tiap rute. Kalau multimoda, lebih simple, karena Anda cuma ngobrol sama satu pihak aja yang ngurusin semuanya. Dua-duanya pakai kontainer, tapi cara ngaturnya beda. Tapi mungkin Anda mikir, gimana caranya truk, kereta, sama kapal ini bisa ketemu dan tukaran barang? Kan nggak mungkin di pinggir jalan ya. Nah, mereka butuh tempat khusus, semacam hub atau pusat pertemuan. Dan hub itulah yang kita sebut terminal intermoda. Fungsinya ada 5, dan ini penting banget. Ini bukan cuma tempat pindahin kotak loh, tapi ini tuh kayak otaknya logistik. Tempat barang dikumpulin, disimpan sementara, dilacak, terus dikirim lagi ke tujuan berikutnya. Nah, ini dia penampakannya di dunia nyata. Keren banget kan? Kayak tarian logistik raksasa. Derek-derek gede ngangkat kontainer dari kapal, terus langsung ditaruh di atas truk atau kereta. Semuanya serba cepat, sinkron, dan jalan terus 24 jam. Oke, kita udah lihat cara kerjanya. Sekarang bagian yang paling seru. Hasilnya apa? Apa sih untungnya punya sistem yang rapih kayak gini dibanding kekacauan yang dulu? Ingat kan gambar jaringan yang berantakan di awal tadi? Nah, sekarang coba bandingin sama yang ini, yang di sebelah kanan. Jauh beda kan? Terminal-terminal itu jadi pusatnya, jadi hubnya. Mereka menyatukan semua rute yang tadinya kepisah jadi satu jaringan yang nyambung. Keren! Dan ini dia keuntungannya, gede banget. Pertama, skala ekonomi. Karena semua dipusatkan di terminal, jadi lebih murah. Kedua, fleksibilitas. Perusahaan bisa milih rute mana yang paling bagus, paling cepat, atau paling murah. Ujung-ujungnya, waktu pengiriman lebih singkat, biaya lebih rendah. Intinya, kita bisa mindahin lebih banyak barang dengan lebih sedikit aset. Efisien banget.
Oke, kita sudah sampai di akhir. Mari kita tarik benang merahnya, kita lihat lagi gambaran besar dari transformasi yang luar biasa ini. Jadi, ini bukan cuma cerita tentang kotak besi. Bukan. Ini cerita tentang gimana sebuah standar yang sederhana bisa meruntuhkan silo-silo persaingan, memaksa industri-industri yang tadinya musuhan jadi kerja bareng, dan akhirnya menciptakan sebuah sistem global yang jauh lebih hebat daripada gabungan bagian-bagiannya. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau sebuah standarisasi kotak fisik aja bisa mengubah seluruh perdagangan dunia, bayangin apa yang bisa terjadi kalau kita menerapkan standar universal di bidang lain, mungkin di dunia data. Kira-kira apa ya kotak standar berikutnya yang bakal mengubah dunia kita lagi?